3, 2, 1. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, susunan acara salat Id pada pagi hari ini Sabtu 22 April 2023 Masehi 1444 Hijriah, wilayah 5 Kecamatan Tuatu adalah sebagai berikut. Insya Allah yang akan bertindak sebagai pengantar tuntunan salat yaitu Saudara Riman Kurniawan, Imam Salat Bapak Dr. Bahtiar SPI MSI, dan Khatib Ustaz Sarman Tihari LC. Selanjutnya kami menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian apabila Khatib sudah naik ke atas mimbar agar tetap tenang dan diam serta tidak bercakap masalah duniawi, karena khutbah merupakan bagian dari sholat Id ini. Sebab apabila kita bercakap-cakap pada saat Khatib sedang khutbah, maka tidak ada pahala baginya. Berhubung waktu sudah masuk, selanjutnya saya persilakan dengan hormat kepada Saudara Riman Kurniawan untuk membawakan tuntunan sholat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya berdiri di sini dan tidak bermaksud untuk menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, tetapi hanya sekedar untuk mengingatkan kembali tentang tata cara salat Idul Fitri. Salat ini terdiri dari 2 rakaat dan khutbah. Yang pertama, kita niat dalam hati Sunatal Idul Fitri rakataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian melakukan takbiratul ihram. Selanjutnya membaca doa iftitah sebagaimana yang kita baca pada sholat fardu. Setelah itu bertakbir sebanyak 7 kali. Pada rakaat pertama kita membaca tasbih sebanyak 6 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dan kemudian selanjutnya membaca doa iftitah sebagaimana yang kita baca pada sholat fardu. Setelah itu pada rakaat pertama, di antara takbir tersebut kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sebanyak 6 kali. Selanjutnya kita mengikuti imam membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya. Kemudian kita ruku, i'tidal, sujud, kita duduk di antara 2 sujud, kita sujud kembali. Kemudian kedua, kita bangkit dari sujud dengan mengucapkan Allahu Akbar. Takbir ini tidak dihitung karena merupakan takbir peralihan dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Selanjutnya kita melakukan takbir sebanyak 5 kali, dan di antara takbir tetap membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sebanyak 4 kali, dan seterusnya mengikuti imam sampai selesai mengucapkan salam. Setelah sholat kita mendengarkan khutbah hari raya Idul Fitri. Perlu kami sampaikan bahwa ketika khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, kita tidak diperkenankan untuk bercakap-cakap, dan apabila ada yang bercakap-cakap maka tidak ada pahala sholat Id baginya, karena khutbah itu sendiri merupakan rangkaian sholat Idul Fitri. Demikianlah tuntunan sholat ini kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunatal Idul Fitri rahimakumullah. Istawu wa'tadilu.
sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu wa min tamamis shalah. Rapat dan luruskan saf. Rapat dan lurusnya saf adalah kesempurnaan dalam salat berjamaah. Sawu. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarah wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahu akbar.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhan nas ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa'idukum karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam wa huwa yawmut tasbih wa huwa yawmut tasbih wat tahlil wat takbir. Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin a'azzakumullah. Pertama, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa manusia yang paling mulia adalah mereka yang memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya tatkala menafsirkan ayat ini beliau berkata, "Inna akramakum ayyuhan nasu 'inda rabbikum ashaddukum ittiqa'ilahu bi'ada'i fara'idihi wastinabi ma'asihi la a'zamukum baitan wa la aktharukum 'ashiratan."
Kata Imam At-Tabari bahwasanya ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang Allah wajibkan kepada mereka. Begitu juga meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La a'zamukum baitan, orang yang mulia bukan orang yang paling besar tempat tinggalnya, bukan yang paling banyak keturunannya, bukan yang paling mulia keturunannya, tetapi mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasanah, teladan terbaik bagi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan agama Islam ini dengan sempurna. Sahabat dan siapapun yang istiqomah di atas petunjuk beliau. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيدكم كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام
wa huwa yaumut tasbih. Wa huwa yaumut tasbih wa tahlil wa takbir. Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin a'azzakumullah. Pertama, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa manusia yang paling mulia adalah mereka yang memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya tatkala menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Inna akramakum ayyuhan nasu 'inda rabbikum ashaddukum ittiqa'i lahu bi'ada'i fara'idihi wastinabi ma'asihi la a'zamukum baitan wa la aktsarukum 'ashiratan." Kata Imam At-Tabari bahwasanya ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang Allah wajibkan kepada mereka. Begitu juga meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La a'zamukum baitan, orang yang mulia bukan orang yang paling besar tempat tinggalnya, bukan yang paling banyak keturunannya, bukan yang paling mulia keturunannya, tetapi mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasanah, teladan terbaik bagi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan agama Islam ini dengan sempurna. Sahabat dan siapapun yang istiqomah di atas petunjuk beliau. Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Puasa itu terpanjang malam dengan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahlil, dan itu bentuk kebahagiaan kita, rasa syukur kita kepada dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Kebahagiaan ketika buka, para ulama menjelaskan bukan hanya ketika apapun yang kita rasakan saat ini, dari kebahagiaan, dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan buah dari amalan yang kita lakukan sejak awal Ramadan. Keberhasilan kita melaksanakan puasa Ramadan dan melakukan aktivitas ibadah di dalamnya. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa huwa khairun wa a'zamu ajra." Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kalian perbuat untuk diri kalian, maka kalian akan mendapatkan balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik balasan, dan itu merupakan pahala yang sangat besar. Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin a'azzakumullah, ketahuilah bahwasanya Imam Ibnu Rajab menjelaskan bahwa puasa itu ada dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah puasanya orang yang meninggalkan makan dan minum serta syahwatnya. Maka di akhirat mereka ini adalah orang yang dijanjikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftun fil ayyamil khaliyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah kalian dengan sedap terhadap karena apa yang kalian lakukan di waktu-waktu yang lalu. Al-Imam As-Sa'di ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya minal a'mali salihati wa tarkil a'mali sayyi'ah, minas salati was siyami was sadaqati wal haji wal ihsani ila khalqi. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah kalian dengan sedap sebab apa yang telah kalian lakukan dari amal kebaikan,
dan meninggalkan apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalian melakukan kebaikan dari mulai salat, puasa, haji, sedekah dan seterusnya, berbuat baik kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kalian untuk makan dan minum ketika kalian berjumpa nanti dengannya. Masyarul muslimin, a'azzakumullah. Ini adalah keutamaan, kebahagiaan bagi mereka yang mengorbankan waktu mereka untuk melakukan aktivitas ibadah, khususnya ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan mereka untuk makan dan minum dengan sedap sebab apa yang telah mereka lakukan. Kemudian tingkatan puasa yang kedua adalah puasa dia tidak hanya menahan makan, rasa lapar dan rasa haus serta syahwat, tetapi dia juga menahan dirinya dari berbagai macam kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan dirinya dari berbagai macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan itu. Walaupun pada asalnya itu sesuatu yang dibolehkan. Dia pula menahan dirinya karena orang yang berpuasa, ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwasanya puasa itu merupakan ibadatus sir, ibadah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa, mereka adalah orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga kapanpun, dimanapun mereka berada, mereka tidak akan berani melakukan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan ibadah puasa mereka batal, atau paling tidak menyebabkan ibadah puasa mereka berkurang pahalanya. Mereka senantiasa menjaga diri mereka dari kemaksiatan. Maka kata Imam Ibnu Rajab, orang semacam ini fahadha idu fitrihi yauma liqa'i rabbih farhu bi ru'yatihi. Orang yang semacam ini adalah idul fitrinya bukan hanya ketika dia berada pada 1 Syawal saja, tetapi idul fitrinya juga ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, kebahagiaan yang terpancar pada dirinya. Dia berjumpa dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janjinya kepada orang-orang semacam itu. Dan kebahagiaan paling tinggi bagi dia adalah ketika dia melihat Allah Rabb semesta alam. Masyarul muslimin, a'azzakumullah. Karena kita ketahui bahwasanya barang siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan aktivitas ibadah yang Allah wajibkan kepada dirinya ataupun yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan, maka Allah akan mengabulkan apa yang dia inginkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi la'at." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan oleh Allah itu pasti datang. Al-Imam As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan fi daril akhirah wa amila salihah raja'a ma indallahi min thawabin fa innallaha sayuhaqqiqu lahu raja'ahu wa yuwaffihi 'amalahu. Barang siapa, kata Imam, di akhirat nanti orang-orang yang mengharapkan perjumpaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan aktivitas yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keinginannya. Allah akan mengabulkan keinginannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terbaik terhadap apa yang dia lakukan dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, a'azzakumullah. Dari penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di atas, nampak bahwasanya puasa terbaik bagi seseorang itu bukan hanya puasa yang dia lakukan di dalam bulan suci Ramadan, tetapi puasa yang terbaik adalah dia berpuasa dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayatnya. Dia berpuasa dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang maut menjemputnya. Oleh sebab itu kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau berkata bahwa Allah tidak menjadikan batasan waktu untuk beramal soleh bagi seseorang mukminin kecuali kematian.
tidak ada batasan amal soleh kecuali kematian. Selama kemudian kita masih hidup di dunia ini, maka selama itu kemudian kita diperintahkan untuk melakukan amal soleh dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Ibadahilah Tuhanmu sampai datang kematian kepada dirimu. Masyarul muslimin, a'azzakumullah. Oleh sebab itu salah seorang ulama berkata bahwasanya bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna salahi alladhi yata'abbadu wa yasta'udu sunnah kullaha. Beliau mengatakan bahwa seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang mengenal Allah sebagai Tuhannya hanya pada bulan puasa saja. Seburuk-buruk manusia yang mengenal Allah pada bulan Ramadan saja. Karena ketahuilah bahwasanya kesolehan itu, ibadah itu kita lakukan sepanjang waktu sampai datang kematian kepada kita. Masyarul muslimin, azzakumullah. Oleh sebab itu yang dibutuhkan bagi seorang mukmin setelah dia melakukan aktivitas ibadah yang luar biasa di dalam bulan suci Ramadan, maka yang dibutuhkan oleh dia adalah keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas amal soleh, di atas keimanannya kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya istiqomah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada orang-orang beriman saja. Perintah istiqomah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Bahkan perintah istiqomah ini merupakan perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka." Istiqomalah kamu wahai Muhammad sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu bersama orang-orang yang bertobat denganmu. Kemudian para mufassir mengatakan ketika mereka menafsirkan ayat tadi, "Fastaqim kama umirta," istiqomalah kamu wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan. Mereka mengatakan amaron nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minal mu'minin ay yastaqimu kama umiru. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang beriman agar mereka istiqomah sebagaimana mereka diperintahkan. Fayasluku ma syara'allahu min syara'i'i wa ya'taqidu min khairi i'tiqadi. Mereka istiqomah dan mereka meniti jalan-jalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akidah-akidah yang benar. Masyarul muslimin, azakumullah. Oleh sebab itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Syayyabatni hudu ahwatuha." Syayyabatni hudu ahwatuha. Surat Hud ini telah membuat ubanku tumbuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya dan Imam Ibnu Ashur, beliau mengutip sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Imam Ibnu Abbas beliau berkata bahwa salah satu ayat yang paling berat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu satu ayat di dalam surat Hud di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istiqomah, menunjukkan betapa pentingnya yang namanya istiqomah itu. Masyarul muslimin, azakumullah. Kemudian apa sih sebetulnya istiqomah? Bagaimana para ulama kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan istiqomah itu? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan bahwa istiqomah itu adalah sulukus siratil mustaqim. Istiqomah itu adalah meniti jalan yang lurus, jalan yang menjadi petunjuk Al-Quran, jalan yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa belok ke kiri ataupun ke kanan. Dan ini semua mencakup amal soleh yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan baik di dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istiqomah adalah senantiasa berada pada rel
yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap istiqomah sampai datang kematian menjemput kita. Masyarul muslimin azakumullah. Oleh sebab itu, karena istiqomah ini adalah sesuatu yang sangat penting, maka di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keutamaan, besarnya keutamaan dan pahala yang didapatkan oleh mereka yang istiqomah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengakui kerububian subhanahu wa ta'ala, dia mengakui Allah sebagai Rabb-nya, kemudian dia mengakui bahwasanya dirinya adalah seorang hamba, dia nampakkan sifat rububiyahnya dengan melakukan ibadah yang Allah wajibkan kepada dirinya atas keimanan yang dia lakukan. Kemudian summastaqamu, kemudian setelah itu dia istiqomah terhadap keimanannya. Imam Ibnu Katsir di dalam ayat ini beliau mengatakan akhlasul amala lillah. Dia istiqomah dengan amal, dia istiqomah dengan keimanannya, maksudnya adalah dia ikhlas ketika dia melakukan aktivitas ibadah. Karena ma'asyiral muslimin azzakumullah, sebagaimana yang kita ketahui, apabila ada orang yang melakukan ibadah yang kemudian niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi niatnya karena ingin meraih keuntungan dunia, maka orang semacam ini apabila dia sudah meraih apa yang dia inginkan, maka pasti dia akan meninggalkan apa yang dia lakukan dari ibadah itu. Tetapi orang yang istiqomah, kata Imam Ibnu Katsir, mereka adalah orang yang mengikhlaskan amalannya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan melakukan ketaatan karena Allah berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Para mufassir mengatakan malaikat akan turun silih berganti ketika mereka sakaratul maut, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mujahid dan mufassir lainnya dari kalangan tabi'in. Ketika mereka sakaratul maut, maka akan datang malaikat kepada mereka, bukan hanya malaikat maut, akan tetapi malaikat yang memberikan kabar gembira kepada mereka, dan dikatakan kepada orang-orang yang istiqomah itu, Allah takhafu, janganlah kalian takut. Jangan kalian takut, maksudnya jangan takut terhadap urusan atau perkara akhirat yang ada di hadapan mata kalian. Karena kita ketahui bahwasanya berdasarkan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urusan akhirat adalah urusan yang sangat mengerikan. Dari mulai ditimbunnya kita di alam kubur, kemudian nanti dibangkitkannya kita, dikumpulkannya kita di mahsyar, dan seterusnya dari perkara-perkara yang mengerikan bagi mereka yang tidak istiqomah. Tetapi mereka yang istiqomah dengan keimanannya, kata malaikat, Allah takhafu, jangan takut. Kemudian dikatakan pula wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Jangan bersedih dengan urusan-urusan dunia kalian yang kalian akan tinggalkan, dari mulai harta yang melimpah, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, istri, anak, dan seterusnya. Jangan bersedih karena kalian akan meninggalkan itu semua, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan pahala, keutamaan yang sangat besar, yaitu dengan firman Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang istiqomah itu dengan surga yang disediakan untuk mereka. Masyarul muslimin azzakumullah, demikian khutbah pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Masyarul muslimin azzakumullah, ketahuilah bahwasanya istiqomah itu merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah di atas ketaatan kita dan amal soleh merupakan anugerah dan pemberian dari Allah azza wa jalla.
Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa faddin wa sayahdihim ila siratim mustaqima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya dan keutamaannya, wa sayahdihim ila siratim, dan Allah akan berikan mereka petunjuk untuk menuju jalan keistiqomahan. Dari ayat ini dan ayat-ayat yang senada dengan ayat ini bisa disimpulkan bahwasanya istiqomah itu merupakan pemberian dari Allah. Oleh sebab itu Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badri beliau mengatakan, istiqomah hiya minnatun minallahi wa wahbatun minhu. Istiqomah itu adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab istiqomah ini adalah pemberian dari Allah, maka untuk meraihnya kita perlu memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kenal, beliau adalah sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, khairun nas. Rasulullah itu penghulunya para nabi, penghulunya para rasul, manusia terbaik. Namun walaupun demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta agar Allah memberikan kepada diri beliau keistiqomahan. Di dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita baca di setiap sujud kita, Rasulullah bersabda, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, istiqomahkanlah hatiku di atas agamamu. Ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik itu. Maka tentu kita lebih pantas untuk meminta, bermohon, berdoa dengan doa semacam ini agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kemudian kita tidak meninggal kecuali kita dalam keadaan Islam, keadaan iman, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahilah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Masyarul muslimin, azzakumullah. Marilah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.